Hai semua, selamat datang di Anglit Story. Setelah membuat konten heboh tentang masker, beauty vlogger yang bernama Indira Kalista dihujat sana sini. Aku tidak mau ikutan komentar ya tentang hal ini, karena aku sendiri tidak terpengaruh dengan apapun yang dia bilang tentang masalah kesehatan tentunya. Nah, setelah video ini, Kalista membuat pernyataan klarifikasi di video ini. Dan aku pun tahu tentang si Indira ini agak-agak telat ya. Maaf ya untuk fansnya Indira Kalista. Apalagi membuat minder ternyata subscriber dia 3 juta cing, daripada gue yang baru segini. Apalah itu, aku cuma mau membahas tentang si Indira Kalista ini gaya belajarnya seperti apa. Sekali lagi aku tekankan, aku tidak ada niat untuk menjelekkan dia. Untuk Indira yang kalau kebetulan kamu nonton video ini, sebenarnya ini menjadi masukan aja sebagai informasi agar kamu dapat mudah dalam belajar dan dalam memahami segala sesuatu untuk dapat kamu terapkan di kehidupan kamu. Seperti apa gaya belajarnya Indira Kalista? Yuk kita. Sebelumnya aku sudah pernah jelasin di video tentang multiple intelligence, kamu bisa klik di atas ini. Tapi ya kali ini aku mau reminder lagi. Gaya belajar itu ada 5, yaitu visual, auditory, kinestetik, global, analitik. Jadi dalam hal ini diharapkan dapat menyerap informasi dengan mudah dan menerapkannya di dalam kehidupan gitu ya. Untuk tahu gaya belajarnya si Indira Kalista ini, aku tuh sampai kepo berhari-hari karena banyak banget ya video dan foto dia di Instagram dan juga di YouTube dan di as.fm. Untuk tahu gaya belajarnya kita urutkan satu persatu dulu ya. Yang pertama adalah visual. Aku dapat hasil karya dia ini. Jadi kayaknya dia mencoba untuk menghias casing HP dia, tapi bentuknya kayak begini. Ini kayak kelihatan kurang artistik ya, atau ya nggak kelihatan menarik sih. Nggak tahu juga nih bentuknya apa nih, artinya apa. Malah aku kebingungan sebenarnya apa yang ia coba buat. Dari sini udah kelihatan kalau dia itu bukan gaya belajar visual. Ditambah lagi dia tuh bilang kalau yang biasanya ngedit video dia itu adalah pacarnya yang sekarang jadi suaminya si AA Gustaf. Ya kalau sekarang sih dia ada timnya sendiri yang ngedit ya, tapi tetap aja bukan dia yang ngedit, karena biasanya ya anak visual ya suka sih ngedit-ngedit gitu. Awalnya aku mengira kalau dia ini tipe visual karena dia kan makeup artist ya, tapi ternyata ada di videonya dia tuh ngaku kalau dia tuh kesulitan dalam menggambar alis. Agak ragu gitu loh, karena udah keseringan pakai maskara doang. Nah apalagi yang kayak gini aku udah pernah nyoba dan aku susah banget. Dari tutur katanya yang nyablak dan terlalu lancar berbicara, dan dia tuh ngaku kalau berbicara itu bicara gitu aja tanpa mikir. Aku ragu kalau dia ini tipe auditory. Cara dia memilih kata-kata itu sepertinya lewat gitu aja, apa yang dia pengen ngomong itu ya udah gitu aja dia ungkapin. Ini jelas bukan auditory. Dan dia juga waktu dia ngobrol sama si Grita itu kayak kelihatan dia tuh nggak ngerti apa yang dimaksud sama si Grita ini ya. Sekarang katanya lebih sering cuci tangan atau apa yang dilanjurkan. Kamu melakukan atau enggak? Enggak. Aku jarang pakai masker. Kalau sheet mask aku pakai setiap hari ya. Kalau masker yang udara-udara gitu aku nggak pakai. Kalau kepoin dia di as.fm, ini kayaknya dia tuh gembor-gemborin kalau ayo kita olahraga ke gym. Aku kurang gitu ngerti apa dia memang suka olahraga atau karena memang cuma nemenin si Gustaf ini olahraga. Tipe kinestetik itu sering banyak membuat gerakan. Kalau ngelihat video-videonya sih dia memang mengarah ke situ ya, selalu dia bergerak. Oh ya, ini ada video tentang dia waktu nunjukin rapot sekolahnya. Sekali lagi aku tekankan, aku tidak berniat untuk menjelekan dia. Aku cuma mau mengungkapkan dia punya gaya belajar seperti apa. Kalau dari nilai-nilai yang dia tunjuk, dia tinggi di pelajaran olahraga dan seni tari. Jadi udah gak heran lagi deh kalau Indira Kalista ini kinestetik. Ciri-ciri orang yang gaya belajarnya global, bisa melakukan banyak tugas sekaligus, mampu bekerja sama tim dengan baik, sensitif dan mampu melihat permasalahan dengan baik, mampu mengutarakan dengan kata-kata apa yang dilihatnya. Kalau kita perhatikan di video-video dia tuh kayak bisa ngelakuin banyak hal sekaligus, multitasking gitu ya, kayak misalnya dia make up sambil ngisi TTS,
make up sambil berenang, dan sebagainya. Dia juga kerja sama bareng tim dengan baik, yang kalau dilihat dari video-video itu sih dia kayak kelihatan kompak sama timnya, tapi yang nggak tahu ya kalau di belakang. Tapi harusnya sih kompak karena buktinya ya sampai sekarang juga masih awet. Gaya belajar global ini cenderung skip atau melewati proses dalam tahapannya. Ada kemungkinan dia ini global, karena kalau disimak dari kata-kata dia itu pemahaman tentang coronavirus itu ya dia pemahamannya beda aja. Walau si Indira ini mampu untuk menyelesaikan masalah dengan baik, terbukti dari cara dia tuh segera minta maaf agar masalahnya ini tidak berkepanjangan. Fix, dia global. Kalau si Indira ini sama sekali nggak analitik ya, aku tidak menemukan satupun dari video dia ataupun bukti-bukti lain yang menyatakan kalau dia ini analitik. Untuk yang memiliki gaya belajar global dan kinestetik, di dalam memahami sesuatu itu setidaknya harus dengan cara memahami dengan praktek langsung, mengeksplorasi lingkungan dengan bermain peran. Itu misalnya kayak keadaan sekarang ini, ya dia berperan pura-puranya jadi dokter gitu ya. Jadi setelah dia melakukan perannya ini, dia dapat mengalami dan merasakan apa yang dilakukan oleh para dokter itu, sehingga dia dapat menceritakan dengan lugas apa yang dialami, apa yang dirasakan itu ya. Jadi sebenarnya aku setuju dengan sanksi sosial yang ia dapati sekarang, sehingga dia dapat belajar tentang penyakit ini dan dia dapat belajar dan bagaimana cara penanganannya, sehingga dia dapat menceritakan kembali seenggaknya di vlog dia. Tetapi aku tunggu-tunggu kok kayaknya dia belum ada juga ya vlognya, jadi nggak usah ngejudge ya. Oke, kalau kamu mau aku kulik tentang gaya belajarnya siapa, kamu bisa komen di bawah. Tapi yang jelas aku tidak mau ngejudge, aku tidak mau ngejelekin siapapun itu. Ini cuma membahas tentang gaya belajar aja. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like dan subscribe.